Shalom warga GPIB. Tahukah kita pada Oktober 2021 ini akan dilaksanakan persidangan sinode ke-21? Apakah persidangan sinode itu? Persidangan sinode adalah satu, perwujudan dari persekutuan GPIB sebagai gereja secara sinodal. Dua, perwujudan pemerintahan Kristus melalui kehadiran para presbiter guna menentukan kebijakan gereja demi memenuhi tugas panggilan dan pengutusannya. Sebagai sebuah pertemuan gerejawi, persidangan sinode juga memiliki status dan fungsi yang penting. 1. Lembaga yang memiliki kewibawaan dan kewenangan gerejawi untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam GPIB melalui presbiter perutusan jemaat-jemaat. 2. Merupakan wadah untuk memusyawarahkan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan serta pengelolaan sumber daya gereja. Mari, warga GPIB, kita dukung dan doakan persidangan sinode ke-21 tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Persidangan sinode tahun ini dilaksanakan secara berbeda karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Pelaksanaannya dilakukan dengan kombinasi daring dan luring di 25 wilayah Mumpel GPIB dan dipimpin dari titik Surabaya sebagai pusat pelaksanaan. Ingat ya warga GPIB, ini baru pertama kali loh terjadi. Mari kita dukung dan serahkan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja agar persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Soli Deo Gloria. Halo, perkenalkan nama saya Jen Pua, umur saya 28 tahun, saya berdomisili di Jalan Borong Raya, tempat kegiatan saya juga di situ. Kegiatan saya sehari-hari sebagai montir di bengkel bapak saya. Saya bekerja di sini dengan penuh sukacita dan saya menekuni pekerjaan ini. Kebersamaan kami di sini, sebelum kami memakai karyawan, kami bertiga itu saya, bapak dan ibu yang bekerja langsung dalam perbaikan AC mobil. Misalnya bapak dalam pengecekan, setelah itu saya yang pembongkaran dan ibu yang mencuci AC mobilnya. Setelah itu saya yang pemasangan kembali, baru bapak yang mengecek kembali apakah sudah benar atau belum. Saya menggeluti pekerjaan sebagai montir ini sejak saya kelas 6 SD. Bapak saya dan mama saya itu sudah mengajarkan untuk bekerja di sini, dan itu saya sudah menjadikan hobi yang membuat saya itu termotivasi bahwa susahnya bagaimana orang tua itu cari uang. Jadi kami anak-anak itu bisa belajar bahwa tidak semua bilang pekerjaan laki-laki itu perempuan gak bisa kerjakan. Kita perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Saya sebagai pengurus di PKLU di bagian Germasa itu pengen bersosialisasi dengan para lansia. Panggilan saya terjun ke pengurusan PKLU dari kemauan hati saya sendiri, dan itu memang sudah menjadi kerinduan sejak lama. Tapi baru dalam pengurusan 2020 di periode 2021-2022 ini baru saya mau terjun langsung. Saya sudah pernah beberapa kali perkunjungan ke para lansia, bertemu opa oma langsung, dan kami berkunjungan untuk berdoa bersama, bernyanyi bersama. Opa oma itu selalu cerita ke kami pengurus bahwa mereka itu sangat rindu untuk bisa berkumpul di dalam gedung gereja untuk beribadah bersama. Jadi saya itu sangat berharap semoga di masa pandemi ini cepat berakhir, cepat selesai supaya para lansia itu opa oma
bisa berkumpul kembali memuji Tuhan itu di dalam gedung gereja secara bersama-sama karena mereka sangat merindukan itu. Saya kalau misalnya masih dikasih kesempatan dari sektor sebelah, saya masih mau terjun ke pengurusan PKLU ini karena saya sangat bangga dan sangat senang menjadi pengurus PKLU. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Di dalam ibadah ini akan dilayani sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Yuniar Jauhari, KMJ GPIB
Betania. Jemaat mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patut aku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu alayaku, betapa kau bahagia. Ia penuhi harapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah hari Minggu di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing diambil dari Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama bersaudara dalam Tuhan, bagai embun yang turun membasahi gunung Sion. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Jemaat silakan duduk. Jemaat mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Surgawi. Dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang
Jika ada paduan suara atau vokal grup, dipersilahkan. Jika tidak, kita akan masuk. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan memberkati. Kiranya pujian tadi boleh membawa kita mengalami kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Baiklah, kita siapkan bacaan Alkitab kita.
Dan bukan hanya Alkitab yang kita siapkan, tetapi kita juga menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika saat ini kami boleh bersekutu beribadah dalam ibadah hari Minggu, di mana kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kami percaya, kami menyadari, mengimani bahwa semua terjadi hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan berkenan menjumpai kami, jemaat-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan, dan penuh dosa. Dan saat ini, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam perjumpaan dengan-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, menghayati firman Tuhan, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-27 yang mengatakan, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silahkan duduk.
Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 15 ayat 20 sampai 27 adalah bagian dari perjalanan umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Dan Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 mengisahkan perjalanan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur. Di situ dikatakan di ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, dan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Dan ketika mereka berjalan di padang gurun Syur, muncul masalah. Ada masalah, ada problem, ada krisis yang terjadi terkait dengan kesulitan mendapatkan air. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu bahwa kita mungkin mampu bertahan tanpa makan, bahkan mungkin selama 1 minggu. Tapi tanpa air, kita tidak mungkin akan dapat bertahan 1 minggu. Tubuh akan mengalami dehidrasi, kita akan kekurangan cairan, kita akan menjadi lemah, dan mungkin kita mengalami disorientasi, dan akhirnya kita bisa kejang dan meninggal. Jadi air ini adalah gambaran tentang kebutuhan hidup manusia yang sangat vital. Dan umat Israel ketika berjalan dari Laut Teberau menuju padang gurun Syur mengalami problem, mengalami masalah krisis yang sangat vital, yaitu terkait dengan kesulitan mendapatkan air. Dan karena itu mereka menyalahkan Musa. Dan dalam perjalanan ke padang gurun Syur, ketika mereka kesulitan mendapat air, mereka berjalan sampai ke Mara dan mereka mendapatkan air. Tapi rupanya air di Mara itu tidak dapat diminum. Karena apa? 23 kita baca di situ, karena pahit rasanya. Mara sendiri berarti pahit. Tidak dapat diminum. Mengapa? Ada para ahli yang mengatakan bahwa air di Mara ini tidak dapat diminum, Bapak Ibu, karena mengandung garam yang sangat tinggi. Bapak Ibu bisa meletakkan garam di air ya, agak banyak, dan mungkin tidak lagi berasa asin tetapi pahit. Dan itu yang terjadi. Ketika mereka sampai di Mara, mereka rupanya mendapat air, melihat air, tapi rupanya nggak dapat diminum. Dan artinya krisis, problem, masalah yang terjadi di padang gurun Syur belum mendapatkan solusi. Belum teratasi, dan karena itu mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Musa karena umat Israel menganggap bahwa Musa ini memegang peranan penting terkait perjalanan mereka.
Umat Israel menganggap bahwa Musa ini yang bersalah karena Musa membawa mereka keluar dari Mesir sehingga mereka mengalami kesulitan atau krisis air. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Dan dalam persoalan itu bukannya mereka datang kepada Tuhan, mereka mengeluh bersungut-sungut dan mempersalahkan Musa, mencari kambing hitam. Ini merupakan gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu. Kehidupan kita kadang seperti umat Israel. Ketika berhadapan dengan masalah, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita tidak datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita mencari kambing hitam, siapa yang patut dipersalahkan atas masalah yang kita hadapi. Dan menarik bahwa apa yang dilakukan umat Israel terkait dengan masalah yang dihadapi umat Israel berbeda dengan cara atau jalan yang dilakukan oleh Musa ketika menghadapi masalah atau persoalan. Kalau kita membaca di ayat 25, Musa mengambil cara yang berbeda. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengeluh. Kalau kita baca di ayat 25, apa yang tertulis di situ, Bapak Ibu? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa sadar dan dengan kerendahan hati dia mengakui bahwa dia tidak punya cara dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang memimpin umat Israel, dan karena itu ketika berhadapan dengan masalah, maka ia harus datang kepada Tuhan. Dia harus meminta kepada Tuhan. Dia harus memohon pertolongan Tuhan. Itu yang Musa sadari. Musa menyadari bahwa keluarnya umat Israel dari Mesir itu bukan karena kekuatan pekerjaan manusia. Itu karena kekuatan pekerjaan Tuhan. Itu karena karya rencana Tuhan. Dan karena itu ketika berhadapan dengan masalah tidak ada pihak lain yang harus diandalkan selain dari Tuhan sendiri. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dalam bahasa Ibrani itu Yisak, ya, Yisak. Bapak Ibu kalau mengingat Perdana Menteri Israel yang pernah menjabat di Israel namanya Yitzhak Rabin. Yitzhak itu artinya berseru, berteriak, memanggil. Bahkan bisa dikatakan berseru sambil menangis. Jadi kalau Bapak Ibu lama tidak punya anak, Bapak Ibu berseru kepada Tuhan bahkan sampai menangis, boleh anak Bapak Ibu dinamai Yitzhak. Artinya berseru. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Dia menyadari persoalan itu tidak dapat diatasinya sendiri. Dan karena itu dia harus meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan merespon. Tuhan menjawab doa Musa. Dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sini kita melihat bahwa kadang-kadang Tuhan menunjukkan
hal-hal yang sederhana untuk menyelesaikan persoalan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Apa arti sepotong kayu? Tapi justru itu yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat Israel. Dan setelah mendapatkan sepotong kayu itu, Musa, entah bagaimana dia tahu bahwa itu harus dilemparkan ke air, tapi penulis Keluaran tidak bercerita lebih jauh. Sepertinya Musa tahu apa yang dikehendaki Tuhan, karena mereka kekurangan air, Israel kekurangan air, maka kayu yang ditunjukkan Tuhan itu harus dilemparkan ke air. Mungkin dia teringat juga bagaimana Tuhan berkuasa membelah laut Teberau dengan tongkat yang juga terbuat dari kayu. Dan kayu itu dilemparkan ke dalam air dan mujizat terjadi. Dikatakan bahwa air itu menjadi manis. Artinya persoalan yang dihadapi oleh umat Israel sudah mendapatkan jalan keluar, sudah ada solusi. Dan Tuhan kemudian mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan oleh umat Israel. Tuhan memberkati umat Israel, menolong umat Israel. Dan karena itu Tuhan mengingatkan kembali perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya yang harus diikuti, yang harus ditaati oleh umat Israel. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat alurnya. Tuhan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh umat Israel. Dan kemudian Tuhan mengingatkan perintah dan ketetapannya yang harus ditaati, diikuti oleh umat Israel. Ayat 26. Alur ini kita lihat. Artinya apa? Bahwa ketetapan itu harus ditaati. Perintah-perintah Tuhan itu harus ditaati, bukan supaya kita selamat. Justru karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberkati kita, mari kita hidup taat pada perintah dan ketetapannya. Jangan dibalik. Ada orang yang berpikir, oh saya harus hidup berdasarkan perintah dan ketetapan Tuhan supaya saya dapat pahala, supaya saya dapat berkat, supaya permasalahan saya selesai. Pemikiran seperti itu tidak benar. Justru karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberkati hidup kita, mari kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Dan ada kata yang menarik di ayat 25, mungkin kontradiktif ya. Dengan bagian Alkitab lain di situ dikatakan Tuhan mencoba mereka. Mungkin ada yang bertanya, katanya Tuhan tidak mencobai. Sebenarnya kata mencoba di situ bisa juga berarti menguji umat Israel. Apakah umat Israel itu dalam kesulitan tetap mau beriman kepada Tuhan, tetap mau datang kepada Tuhan atau tidak? Tapi yang jelas mau diingatkan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberkati, Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan karena itu Tuhan ingatkan,
melalui Musa, kamu harus hidup berdasarkan perintah dan ketetapanku. Sekali lagi jangan dibalik. Tinggalkan cara berpikir bahwa kita harus mentaati perintah ketetapan Tuhan supaya hidup saya diberkati. Saya harus mentaati ketetapan dan perintah Tuhan supaya masalah saya itu bisa diselesaikan Tuhan. Jangan ada cara berpikir seperti itu. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 menjelaskan dengan tegas bahwa kita harus hidup menurut ketetapan dan firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelesaikan masalah-masalah kita, walaupun mungkin masih ada masalah lain. Karena itu kita harus hidup berdasarkan ketetapannya. Nah, apa relevansi dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi? Yang pertama, perjalanan hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak ubahnya seperti perjalanan umat Israel. Perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu bukan perjalanan yang mulus. Perjalanan itu penuh dengan tantangan, pergumulan. Kadang umat Israel sering umat Israel berhadapan dengan masalah, problema dan pergumulan. Mereka kadang mengalami krisis, sama seperti hidup kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, banyak dari kita yang mengalami krisis. Dan apa yang harus kita lakukan di tengah perjalanan hidup, ziarah hidup, ketika kita berhadapan dengan masalah, pergumulan, problema, dan krisis? Kita diingatkan, jangan bersikap seperti umat Israel. Ketika berhadapan dengan masalah, bersungut-sungut, emosional, mencari kambing hitam, tidak perlu. Kita harus bersikap seperti yang dilakukan oleh Musa. Dengan kerendahan hati, ya, walaupun Bapak Ibu adalah pimpinan perusahaan, direktur perusahaan, sadari bahwa kita ini manusia biasa. Kita tidak mampu mengatasi persoalan. Kita harus akui itu. Kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat mengatasi persoalan hidup saya atau keluarga saya, atau persoalan hidup di tengah pekerjaan saya, ataupun di tengah pandemi COVID-19. Hanya Tuhan. Akui itu. Mungkin Bapak Ibu punya uang banyak, punya banyak harta, tetap rendah hati. Sama seperti Musa. Musa sudah diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, tapi ketika berhadapan dengan masalah, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dan karena itu, ketika Bapak Ibu sekarang di tengah pandemi COVID-19 mengalami krisis, ada mungkin yang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, usaha hancur lebur karena pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, tidak usah salahkan siapa-siapa. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta Tuhan menolong.
Kekuatan, kesanggupan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk hidup berdasarkan ketetapan dan perintah Tuhan. Bukan supaya kita mendapatkan jalan keluar terhadap krisis yang kita hadapi. Kita harus hidup berdasarkan ketetapan dan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan, dibebaskan dari kuasa dosa. Dan karena itu kita harus hidup berdasarkan ketetapan dan firman-Nya. Dan orang yang hidup berdasarkan ketetapan dan firman-Nya, yakinlah, mungkin kita tidak akan berlimpah kekayaan. Mungkin hidup kita biasa-biasa saja. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, akan diberkati Tuhan. Hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Berkat Tuhan akan terus dicurahkan secara cukup oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tetap semangat melangkah, berjalan, menjalani kehidupan sampai akhir. Umat Israel banyak mengalami masalah, tapi mereka terus berjalan sampai akhir, tidak berhenti di tengah jalan. Mari terus melangkah. Sebagaimana Tuhan menuntun umat Israel dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan juga menuntun, menyertai hidup kita. Kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan. Dengarkanlah penjelasan tentang sakramen baptisan. Sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat. Diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa,
meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini keluarga besar Kongdoh Takalawangan telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Kau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima Joshua Aprilio Nathaniel Kongdoh dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh zaman Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaru hidupnya sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kami mempersilahkan orang tua dan para saksi dari Joshua Aprilio Nathaniel Kongdoh untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus,
sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Orang tua Bapak Rudi Sariputra Kongdoh dan Ibu Iren Priscilia Takalawangan serta para saksi Bapak Roni Kongdoh dan Ibu Marlen Carolina Parinusa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan orang tua dan saksi bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi, maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Kami mengundang Joshua Aprilio Nathaniel Kongdoh sama orang tua dan saksi dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Joshua Aprilio Nathaniel Kongdoh, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin.
Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilan-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kau menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, bahwa di tengah perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup dan mampu untuk mengatasi setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Engkau sanggup mampu mengatasi setiap krisis yang kami alami. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Dan kami mengakui bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Di saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan, Engkau berjalan bersama kami, beserta dengan kami dalam ziarah hidup yang kami jalani di tengah dunia. Biarlah kiranya kami boleh melangkah sampai kami tiba ke negeri
yang dijanjikan Tuhan, yaitu sorga mulia. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu bagi keluarga besar Kongdoh Takalawangan, di mana hari ini anak mereka terkasih Joshua Aprilio Nathaniel Kongdoh boleh masuk menjadi bagian dalam persekutuan umat Allah yang Engkau selamatkan. Tuhan, berkati anak-Mu ini. Ia milik-Mu, jaga lindungi dia. Beri dia hikmat-Mu agar ia boleh melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidupnya, karena Tuhan menyelamatkannya. Tuhan, kiranya sampai tua nanti ia tetap mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati orang tua dan para saksi, Bapak Rudi Sariputra Kongdoh, Ibu Iren Prisilia Takalawangan, dan Bapak Roni Kongdoh, serta Ibu Marlen Carolina Parinusa. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang mendidik, membina anak kekasih maupun anak serani terkasih dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, gereja-gereja yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Biarlah kiranya kami berjalan bersama, bergandeng tangan, walaupun kami berbeda denominasi, tapi biarlah kami boleh satu di dalam Tuhan. Kami boleh bersama melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan PGI wilayah Sulsel Barat. Kiranya pengurus PGIW dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami doakan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, berkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB, dan juga unit-unit misioner di lingkup sinodal maupun jemaat. Berkati secara khusus persiapan persidangan Sinode 21 GPIB pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2021. Kiranya semua boleh berjalan baik, aman, tertib, lancar. Tuhan berkati seluruh alat-alat penunjang, teknologi informasi yang menunjang kegiatan persidangan. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan semua proses dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya GPIB tetap boleh eksis melayani Tuhan di tengah masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan khususkan untuk melayani di tengah jemaat, baik diaken, penatua, pendeta. Berkati pendeta ketua majelis jemaat, Bapak Pendeta Roberto Wagei bersama keluarga, serta pendeta jemaat Ibu Pendeta Dina Pembonan. Tuhan memberkati hidup mereka. Kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Tuhan beri kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kesaksian. Para pendeta, pendukung, kiranya Tuhan juga berkati. Demikian juga unit-unit misioner dan juga mereka yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, pegawai kantor majelis jemaat, tim multimedia, tim Satgas Covid, pemandu lagu, organis, dan seluruh pihak yang selalu mendukung kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian, memberikan dukungan, doa, daya, dan dana. Tuhan berkati.
Berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di jemaat ini. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu. Kau memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kau memberkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Bagi yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan ataupun pasangan hidup, Tuhan membuka jalan dan Tuhan kiranya memberi yang terbaik. Bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun, Tuhan beserta mereka, Tuhan memelihara hidup mereka dalam segala kondisi, dalam segala pergumulan, kiranya mereka tidak kekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, Tuhan menolong. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan, bahkan masalah-masalah ekonomi, Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikannya. Tuhan akan membuka jalan bagi kami yang harus berhenti bekerja. Kiranya Tuhan, Engkau buka jalan agar mereka yang berhenti bekerja, mereka yang mengalami kegagalan dalam usaha, mereka boleh kembali mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Berkat-berkat-Mu tercurah penuh atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka sekarang dan selamanya. Setiap pergumulan keluarga, Tuhan tolong buka jalan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang dekat dengan kami maupun yang jauh, Tuhan berkati. Bagi yang mengalami konflik dalam keluarga, mereka yang mengalami krisis di tengah hidup keluarga, keluarga mereka diambang perpecahan, Tuhan tolong. Tuhan hadir menguatkan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati pelayan bertugas, diaken penatua yang bertugas dalam ibadah hari Minggu ini. Organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim Satgas Covid, kostor yang membersihkan gereja dan juga pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati pelayanan kami semua di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berjalanlah bersama kami di sepanjang minggu ini, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di saat ini kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi dan menangani COVID-19 secara efektif dan efisien, dan kiranya masyarakat Indonesia mengalami damai sejahtera Tuhan. Biarlah kiranya COVID-19 boleh berlalu dan kami boleh hidup dalam keadaan normal seperti dulu. Namun pandemi ini juga mengingatkan kami akan keterbatasan kami, dan kami diingatkan bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, baik ataupun buruk, pahit maupun manis. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati pemimpin bangsa dan negara Indonesia,
Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama jajaran menteri. Tuhan berkati pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati tugas peran tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan berkati aparat TNI Polri, mereka yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tuhan juga berkati agar mereka mampu berperan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika ada solois, ya, silahkan menaikkan pujian bagi Tuhan. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Oh, kau kekuatanku, semangat hidupku.
tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Oh, kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna. Oh, selalu sempurna, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Tuhan memberkati pujian yang sangat indah yang juga boleh menjadi respon atas firman Tuhan hari ini. Umat Tuhan, tiba saatnya kita memberikan pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Sekalipun masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda, namun kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, bait pertama dan kedua, mari bawa persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padaku. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
menyanyikan baitnya yang kedua. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Syukur kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Umat Tuhan mohon perhatian warta jemaat Minggu 24 Oktober 2021 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Batara Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yuniar Jauhari, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batara Kasih di sektor pelayanan 3. Pemandu lagu Saudari Fani Letedara dan Saudara Ray Peter. Persembahan pujian Saudara Ray Peter. Organis Saudari Hermina Tondombala. Produksi siaran Tin Multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKBP. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 32 orang dan perempuan 64 orang. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Waktu pukul 19.00 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi dan tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 7. Organis Saudara Jackson Kakisina, pemandu lagu Ibu Mia Sarumpait, tempat gedung gereja GPIB Batara Kasih. Sektor 7 sampai sektor 12 hadir secara ruling atau onsite. Sektor 1 sampai sektor 6 hadir secara daring atau online. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring dan luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU secara online. Ibadah Pelkat PKLU GPB Batara Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 waktu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, pelayan liturgi Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja GPIB Batara Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota PKLU secara online pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia
yang dirangkaikan HUT Pelkat PKLU. Hari Kamis 28 Oktober 2021, waktu pukul 9 pagi sampai dengan selesai, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota pengurus diakonia dan pengurus Pelkat PKLU dalam ibadah tersebut. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Liwutang Kakombohi, Ibu Polmi Jusrani Kakombohi, dan Sarapi J. Liwutang. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 pindah ke Gereja Alkitab Anugerah Manado. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Persidangan Sinode 21 GPIB tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober sampai dengan Minggu 31 Oktober 2021. Persidangan Sinode ini dilaksanakan secara daring. Para peserta mengikuti dari titik jemaat masing-masing. Dan utusan GPB Batarkasi Makassar adalah Diaken Walman Silvanus Sibala, Penatua Benyamin Pasulean, Pendeta Roberto JM Wagai. Kepada seluruh jemaat dihimbau untuk mendukung dan mendoakan pelaksanaan persidangan Sinode ini, agar melalui persidangan ini akan membuahkan keputusan-keputusan strategis dan pemenuhan tridharma panggilan gereja. Hasil kegiatan spektakuler GP Mupel Sulselbara disampaikan kepada seluruh warga jemaat Pelkat GP GPIB Batarkasi meraih juara pada kegiatan spektakuler GP Mupel Sulselbara dengan info sebagai berikut. Pertama, lomba menyanyi solo juara 1, 2. Badminton ganda campuran juara 1, 3. Badminton tunggal putra juara 2, 4. Badminton tunggal putri juara 2, 5. Futsal juara 2, 6. Basket juara 1. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Batarkasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 23 Oktober 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Bagikanlah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita keluar dari setiap krisis dan pergumulan hidup. Kembalilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, kau ku terimani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus
sungguh cahaya ilahi, dan sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan seluruh hidup kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.